Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasuluhu rahmatan lil alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat memenuhi undangan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di Sayyidul Ayyam, Sayyidnya, penghulunya segala hari ini, akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal kita menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat bermahkotakan salam, tidak bosan-bosannya senantiasa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian, yang seiring selangkah bersama Rasulullah dalam menyampaikan risalah agama Allah demi tegaknya kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, hingga agama yang satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam kafah hingga ke Serambi Mekah yang kita cintai ini. Yang kami muliakan, yang kami hormati, kepada segenap hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam penggalan ayat yang kami bacakan tadi, yang mana Allah berfirman, inna syaitana lil insani aduwwun mubin, bahwa sesungguhnya syaitan bagi manusia itu merupakan musuh yang nyata. Maka ambillah dia sebagai musuh. Sebagaimana yang telah kita ketahui, syaitan akan membuat manusia, akan menggoda menjerumuskan manusia, sehingga manusia hidup hina dina di dalam dunia. Lebih-lebih ketika Allah mengadili perbuatan-perbuatannya. Maka seorang ulama pernah bertemu dengan setan, lalu bertanya kepada setan, wahai setan, bagaimana caranya engkau menyesatkan manusia? Setan menjawab, sangat mudah, sangat gampang. Ternyata kerja setan ringan tapi hasilnya sangat menjanjikan. Ketika itu setan dengan ulama tersebut pergi ke seekor keledai yang sedang diikat di batang pohon.
Lalu setan mengambil tali keledai tersebut, melepaskannya. Lalu setan berkata kepada ulama tersebut, inilah yang aku lakukan untuk menghancurkan manusia. Ulama itu bertanya, apakah hanya sekedar melepaskan seekor keledai dari ikatannya? Lihatlah nanti sebentar lagi apa yang terjadi. Ternyata keledai tadi masuk ke kebun, yang di kebun itu dijaga oleh istri seorang petani. Maka istri petani tersebut melihat kebunnya habis dimakan oleh keledai itu. Dia mengambil senjata membunuh keledai itu hingga keledai itu mati. Lalu pemilik keledai mendengar ada suara senjata, dia cari, ternyata didapati di sebuah kebun. Lalu dia melihat keledainya yang bersimbah darah yang telah mati, dan di sampingnya ada seorang wanita, istri dari petani. Maka dia ambil senjata, dia bunuh istri petani tersebut. Ketika si petani itu kembali ke kebunnya, dia lihat istrinya telah terbujur kaku, tidak bernyawa. Dilihat di sampingnya ada seekor keledai yang mati. Dengan perasaan emosi dan amarahnya, petani tadi menyangka bahwa pasti yang membunuh istrinya adalah si pemilik keledai. Dia ambil senjata, dia bunuh pemilik keledai tersebut. Lalu setelah pemilik keledai itu meninggal, disaksikan oleh anak pemilik keledai bahwa si petani telah membunuh ayahnya. Lalu anaknya mengambil senjata dan membunuh si petani tersebut. Ketika itu setan datang berkata kepada ulama tersebut, lihatlah apa yang aku lakukan. Aku hanya melepaskan keledai tersebut dari ikatan, tapi berapa banyak kerusakan yang telah terjadi. Berapa orang yang sudah mati. Istri petani mati, si petani mati, pemilik keledai mati. Maka berapa banyak kehancuran yang terjadi. Padahal yang aku lakukan hanya melepaskan seekor keledai dari ikatannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Seperti inilah tipu daya setan yang akan datang kepada kita, kepada keluarga kita, bahkan melalui orang lain untuk menggoyahkan keimanan kita. Di dalam rumah tangga kita sendiri, kita selaku nahkoda, pimpinan di dalam rumah tangga, tetapi kita takut menerapkan hukum-hukum Allah di dalam rumah kita sendiri. Anak kita keluar, bagaimana pakaiannya, dengan siapa dia keluar, jam berapa dia kembali, dengan siapa dia berteman, tidak pernah kita memerhatikan. Anak kita sudah mampukah dia membaca Al-Quran? Sudah mampukah dia melaksanakan salat secara benar? Tidak pernah kita mencobanya. Istri yang satu bantal tidur dengan kita, mereka keluar rumah membukakan auratnya, menampakkan rambutnya, memakai pakaian yang tidak syar'i. Dengan siapa mereka keluar? Apakah istri kita sudah salat atau belum? Apakah dia mampu membaca Al-Quran atau belum? Kita terlalu takut untuk memerintah mereka. Padahal kita yang mencari nafkah, kita yang membesarkan anak-anak kita, tetapi kita takut menerapkan hukum-hukum Allah di dalam rumah kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang Allah haramkan masuk ke dalam surga. Jangankan surga, bahkan bau surga pun Allah tidak akan memberikan kepadanya. Yang pertama, al-mutminul khamar. Orang yang minum khamar, arak dan tua. Raja di atas raja perbuatan dosa.
Yang mana kita ketahui seorang ulama Syekh Barsisah, 20.000 muridnya dapat terbang ke langit, lebih-lebih gurunya, sangat alim. Tapi di akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Hanya karena meneguk minuman keras, sehingga datanglah setan merenggut keimanannya. Maka lagi-lagi setan akan senantiasa membisikkan, menjerumuskan, menggoda manusia sampai akhir hayat agar manusia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri walaupun soleh, walaupun istri itu taat beribadah kepada Allah, tapi jika seorang istri durhaka kepada suami, maka surga bukan miliknya. Yang ketiga, wadduyusu alladhi khubsa fi ahlihi. Suami yang dayus. Bagaimana suami yang dayus? Suami yang tidak memperdulikan terhadap keluarganya, tidak memperdulikan terhadap istri dan anaknya. Mereka hanya memikirkan kebutuhan zahirnya, tidak membutuhkan keperluan batiniahnya seperti ibadah-ibadah. Maka suami yang dayus, jangankan surga, bau surga pun Allah tidak akan memberikan kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu didiklah, papahlah keluarga kita agar senantiasa di dalam rumah tangga kita timbul keharmonisan. Ketika di dalam rumah tangga sudah ada keharmonisan, malaikat rahmat senantiasa masuk ke dalam rumah kita dan membawa rezeki-rezeki ke dalam rumah-rumah kita. Maka untuk itu, jadilah kita sebagai pimpinan rumah tangga yang bijak, yang mendidik anak dan istri kita, yang kita contohkan mulai dari diri kita sendiri. Salat kita tegakkan, senantiasa berperilaku, berakhlak, beradab yang baik di depan anak dan istri. Berkata yang lembut, memberikan pendidikan yang bagus. Bukan sebaliknya. Kita hanya menjadi keras ketika berada di dalam rumah kita sendiri. Lihatlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab rajulun asad, diberikan gelar seorang pemuda singa yang gagah, yang berani. Sayyidina Umar bin Khattab menjadi singa ketika di luar rumah, tapi menjadi kucing ketika di dalam rumah. Senantiasa menebarkan cinta kepada keluarga dan anak-anaknya. Tidak memukul istri, tidak memukul anak, memberikan contoh yang baik. Ibadah, dia yang lebih utama melaksanakannya sehingga dicontoh oleh keluarga-keluarganya. Maka seperti inilah seharusnya pimpinan nahkoda di dalam rumah tangga. Jangan kita menjadi singa ketika di dalam rumah kita sendiri, tetapi menjadi kucing ketika kita berada di luar rumah. Angka perceraian di Aceh terus bertambah. Bukan karena takdir Allah, tapi karena keegoisan di antara laki-laki dan wanita yang senantiasa digoda oleh setan untuk digoyahkan keimanannya. Sehingga keluargalah yang akan hancur. Orang lain yang berkomentar untuk kita, tapi yang kita korbankan adalah keluarga kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu benar-benar beriman, jagalah dirimu, keluargamu, anak-anakmu dan istri-istrimu. Jauhilah mereka dari kedahsyatan siksaan api neraka.
Dorong mereka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena tidak lain tugas kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali fungsi utama, tugas pokok mereka hanya untuk beribadah kepadaku. Apakah kita mesti berada dalam masjid 24 jam kita berzikir, berdoa, membaca Al-Quran? Kita tidak usah bekerja, kita tidak usah jalan-jalan dengan anak dan istri, kita tidak usah istirahat. Tentunya bukan seperti demikian. Artinya di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan terdapat nilai-nilai ibadah di dalamnya. Kita hendak pergi bekerja, kita bangun pagi, kita keluar dari rumah, kita baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Rabbi, hari ini aku mengais rezeki yang halal darimu ya Allah. Semoga dengan berkat rezeki yang engkau berikan dapat aku berikan kepada anak dan istri dan mereka mampu sanggup untuk beribadah kepadamu. Maka kerja kita dikala itu dihitung ibadah oleh Allah. Demikian juga dikala kita istirahat, ya Allah hari ini aku istirahat. Semoga setelah aku bangun tidur ketika badanku sudah kembali segar, aku sanggup kembali beribadah kepadamu ya Allah. Maka tidur istirahat kita dikala itu dihitung ibadah oleh Allah. Maka dalam setiap kegiatan yang kita lakukan terdapat nilai-nilai ibadah. Tapi ingat, segala urusan yang kita kerjakan di dalam dunia ini hanya aplikasi-aplikasi tambahan, tetapi yang pokoknya adalah illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Coba kita lihat HP. HP diciptakan fungsi utamanya untuk komunikasi. Adapun fitur dan aplikasi yang ada di dalamnya ini merupakan aplikasi tambahan. Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Ini merupakan aplikasi-aplikasi tambahan. Tapi fungsi utama diciptakannya HP adalah untuk komunikasi. Ada yang unik di dalam HP. Ketika kita sedang buka Facebook, ketika kita sedang buka WA, ketika kita sedang buka YouTube, tiba-tiba ada panggilan masuk sebagai fungsi utama datang, maka aplikasi yang lain terhenti dengan sendirinya. Ini kehebatan HP. Mengapa kita tidak seperti itu? Padahal fungsi utama kita diciptakan Allah adalah illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Adapun kerja, istirahat, jalan-jalan dengan anak dan istri, bersenang-senang dan lain sebagainya, ini merupakan aplikasi tambahan. Tapi kenapa ketika dikumandangkan azan sebagai fungsi utama, kita tidak menonaktifkan segala aplikasi-aplikasi yang lain? Yang kerja sibuk dengan kerjanya, yang main bola sibuk dengan bolanya, yang main voli sibuk dengan volinya, yang di warung sibuk dengan warungnya. Padahal di masjid dikumandangkan azan. Kenapa aplikasi-aplikasi yang lain tidak kita nonaktifkan? Kita kejar dulu fungsi utama yang diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, di dalam khutbah yang singkat ini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yang pertama, bahwa setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Dia akan menghancurkan hidup manusia, baik ke atas dirinya, keluarganya, melalui orang lain, sampai menjelang sakratul maut pun setan akan berusaha untuk menggerogoti keimanan kita agar kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, bawalah, tebarlah keharmonisan dalam rumah tangga, agar malaikat ar-rahmat senantiasa masuk ke dalam rumah tangga kita. Dan insya Allah di dalam rumah tangga kita akan merasakan kenikmatan di dalam dunia dan di akhirat. Jadilah pemimpin yang bijaksana, yang menjadi contoh bagi anak-anak dan istri, dan jangan takut menerapkan hukum Allah di dalam rumah kita sendiri.
Yang ketiga, ingat, fungsi utama kita diciptakan oleh Allah adalah untuk liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Artinya, apapun aktivitas yang kita lakukan, di sana ada nilai-nilai ibadah. Apapun aktivitas yang kita kerjakan, sholat sebagai tiang utama, jangan kita tinggalkan. Apapun kesibukan kita tinggalkan, kerjakan. Fungsi utama kita diciptakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat membentengi diri kita dari godaan setan yang terkutuk. Dan semoga ketika di akhir hayat kita nanti, kita dapat kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsala rasuluh rahmatan lil alamin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.